Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat hari ini alhamdulillah wajahnya berseri-seri ya. Pakaiannya juga rapi, buku-buku juga sudah siap di atas meja. Kelasnya juga sudah bersih, alhamdulillah. Sudah siap kita mulai pelajaran hari ini anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Hari ini apa ada yang tidak hadir temannya? Enggak ada, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini sebelum memulai pelajaran, marilah kita dulu berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Allah diberi kesehatan hari ini kita bisa mengikuti pelajaran dan agar kegiatan belajar kita hari ini memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rida sebagai ketua kelas pimpin doanya nak. Teman-teman semuanya, marilah kita berdoa menurut agama kita yang kita percaya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi hari ini materi yang mau Ibu sampaikan adalah hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Dulu waktu kalian SMP pernah nggak belajar fisika? Dulu fisikanya digabung ya sama pelajaran biologi. Itu namanya pelajaran apa? IPA. Iya, pelajaran IPA. Berarti masih ingat ya? Ini hakikat fisika ini kita mempelajari tentang fenomena-fenomena fisika. Ada yang tahu apa arti fenomena-fenomena? Coba Rida. Lupa. Sudah tidak apa-apa. Lili. Ya. Lupa, kebanyakan libur sekolah kita ini ya. Fenomena itu apa-apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya hujan, badai, apalagi petir, pelangi, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Sekarang Ibu mau kalian duduk berkelompok. Kita hari ini ada diskusi, pelajaran kita buat metode diskusi. Duduk bersesuai kelompok ya. Udah sesuai kelompok ya? Oke, sekarang Ibu mau kalian nanti berdiskusi secara aktif supaya bisa Ibu nilai keaktifan kalian nanti dan mudah-mudahan nanti kalian bisa mendapat manfaat dari belajar fisika hari ini. Ini Ibu bagikan LKPD sama bahan ajar. LKPD dan bahan ajar ini nanti kalian isi di LKPD dari hasil amatan video yang Ibu tampilkan. Dan sumber informasi yang kalian peroleh bisa kalian dapat dari media ajar ini dan bahan ajar ini dan buku paket yang kalian miliki. Juga boleh nanti kalian dapatkan informasi melalui internet. Ini ya, Ibu bagi LKPD-nya per kelompok dan bahan ajarnya. Jadi sebelum Ibu menayangkan video yang akan kalian amati, Ibu mau kalian mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan tampilkan video. Bentar ya. Oh, ini karena jaringan kita kurang bagus, jadi Ibu ambil aja videonya dari folder Ibu ya. Sebentar ya anak-anak. Apa yang dimaksud dengan pelangi? Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara jauh. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah
ketika sinar matahari membentur tetesan air. Sinar tersebut berubah dan dibiaskan oleh butiran air di udara. Dan adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan menyebabkan warna-warna pada sinar matahari menyebar dan terpisah yang biasa disebut cahaya tampak atau spektrum pelangi. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Kapan waktu yang tepat untuk melihat terjadinya pelangi? Kamu dapat melihat pelangi ketika sinar matahari, adanya hujan atau kabut, serta posisi matahari yang tepat, yang dimana posisi matahari harus di belakang pengamat. Berikutnya, ini video kedua yang akan kalian analisa. Halo, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proses terbentuknya awan bermuatan listrik. Kalian pasti pernah mendengar suara petir dan seringkali kagum melihat bentuk awan yang ada di atas langit, bukan? Ternyata awan dan petir itu berhubungan loh. Jadi, bagaimana proses terjadinya awan bermuatan listrik tersebut? Simak terus video ini. Bagaimana awal mula awan terbentuk? Begitu banyaknya uap air yang terkandung dalam sejumlah massa udara yang disebut dengan kelembapan. Apabila kelembapan telah mencapai 100%, massa udara akan mencapai titik jenuh sehingga akan menyebabkan kondensasi atau pengembunan, yaitu uap air akan kembali menjadi titik-titik air di atmosfer. Ada kalanya pada saat kelembapan udara mencapai titik jenuh hingga 100%, maka suhu udara sudah sangat rendah karena berada di bawah titik beku. Hal itu menyebabkan uap air tidak lagi mengalami kondensasi. Uap air kemudian mengalami sublimasi, yaitu uap air akan berubah menjadi bentuk kristal-kristal es. Nah, kumpulan titik-titik air atau dalam bentuk kristal-kristal es di atmosfer itulah yang kita sebut sebagai awan. Pembentukan awan bermuatan dimulai dari adanya aliran udara naik ke lapisan atmosfer. Aliran udara naik karena perbedaan tekanan akibat dari panas sinar matahari serta pengaruh angin yang membawa uap air dengan kandungan partikel-partikel bebas. Jika permukaan tanah semakin tinggi, maka temperatur udara pun akan semakin dingin. Itulah mengapa uap air dan partikel-partikel bebas tersebut berubah menjadi kristal es. Karena adanya angin, maka kristal-kristal es tadi saling bergesekan serta bertabrakan. Nah, ketika tabrakan dan gesekan terjadi, akan ada proses perpindahan muatan-muatan listrik yang ada di dalam kristal-kristal es tersebut. Sehingga kristal es tadi tidak netral lagi, melainkan bisa bermuatan listrik positif ataupun negatif. Perlu diketahui bahwa kristal es tersebut memiliki massa atau berat yang berbeda-beda. Ada yang berat dan ada yang ringan. Biasanya kristal es yang lebih berat bermuatan negatif dan kristal es yang bermuatan ringan akan bermuatan positif. Dengan demikian, bagian bawah awan akan lebih bermuatan negatif dibandingkan dengan bagian atas awan. Karena kristal es yang lebih berat akan berkumpul di bagian bawah awan dan yang lebih ringan berkumpul di atas awan. Karena perbedaan gaya gravitasi padanya. Karena muatan negatif awan berada di bawah sehingga permukaan bumi bermuatan lebih positif. Karena muatan negatif bumi ditolak oleh muatan negatif awan. Lalu, bagaimana proses terjadinya Jadi, dari video yang sudah Ibu tayangkan, apa yang kalian lihat itu? Video apa tadi? Seperti petir. Iya, ada petir, ada video pelangi. Iya. Di video itu, Ibu mau kalian analisa apa saja yang terjadi di sana. Kalian isi di tabel yang ada di LKPD kalian masing-masing. Tuliskan di LKPD-nya, isi. Nanti kalau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh tanyakan sama Ibu. Kalau ada yang kurang jelas. Jadi silahkan bekerja. Nanti setelah selesai bekerja kelompok, Ibu mau hasil kelompok kalian presentasikan di depan kelas supaya didengar oleh teman-teman yang lain. Oke? Ya, silahkan berdiskusi dengan teman kelompok.
Sudah selesai kelompok diskusinya anak-anak? Sudah? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Ada kendala? Ada masalah yang mau disampaikan sama Ibu? Oh, ini kurang jelas. Oh, yang ini bisa kalian lihat, boleh dari internet, boleh dari bahan ajar tentang proses terjadinya pelangi. Ya. Bu rasa sudah selesai ya diskusinya. Sekarang persiapkan untuk yang kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Ibu, siapa yang pertama? Kelompok 1 atau kelompok 2 ini? Kelompok 1 ya? Ya, coba Lili, wakili temannya berdiri di depan untuk presentasi apa yang sudah kamu dapatkan. Bentar ya, biar Ibu tampilkan kelompok Lili. Nah, coba Lili, apa hasil kesimpulan dari kelompok kamu? Apa hasil? Saya akan Kenapa Lili? Ketawa saya kenapa? saya akan membacakan diskusi kelompok 1 kesimpulan kami. Dari kesimpulan kami adalah bahwa hujan petir, pelangi, tsunami, gempar bumi adalah termasuk fenomena alam karena semua kejadian tersebut berasal dari alam dan tidak bisa dibuat-buat. Ya, bagus lagi. Selanjutnya Ada pada hakikat fisika ada 3 hal, yaitu fisika sebagai produk ya. menghasilkan barang dari hasil penelitian. Kedua, fisika sebagai proses ilmiah dalam mendapatkan produk. Ada proses yang dilalui, misalnya mengamati, berkelompokan, analisis, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya apa lagi nak? Selanjutnya, fisika sebagai sikap ilmiah harus ada sikap dasar atau cara berpikir yang dimiliki oleh orang yang melihat, misalnya jujur, objektif. Selanjutnya yang ketiga, keselamatan kerja sangat perlu ditetapkan. Sangat bekerja di lomba turi. Saat bekerja di lomba turi agar aman saat melakukan praktikum. Iya, bagus. Udah Lili, bagus sekali ya. Ibu senang mendengarnya. Nanti jangan gugup lagi ya Lili, jangan grogi-grogi. Dan mungkin ada temannya di sini makanya membuat grogi ya. Dan Lili boleh duduk. Berikutnya anak ibu yang kelompok 2 masuk ke depan Rida. Presentasikan apa yang sudah kamu dapatkan. Bentar ya nak, untuk buat dulu tampilan slide kalian. Jangan pakai gugup-gugup ya Rida, biasa aja. Nah, silakan Rida. Mereka ada pendapat. Ibu catatannya boleh. Kami kelompok 2 ingin menyimpulkan kelompok kami Ya, apa kesimpulannya? bahwa hujan petir, pelangi, banjir, angin putus, beliung adalah termasuk fenomena alam karena semuanya terjadi di alam. Pada hakikat fisika ada 3 hal, yaitu 1. Fisika sebagai produk, nantinya ada didapat rumus atau konsep dari hasil penelitian. 2. Fisika sebagai proses, dalam penelitian ada proses atau langkah-langkah dalam menjalani penelitian tersebut. Misalnya mengamati, menggolongkan, menunjukkan pertanyaan, menganalisis,
menganalisa, dan menarik kesimpulan. 3. Fisika sebagai sikap ilmiah. Dalam meneliti harus ada sikapnya, baik seperti jujur, objek, dan lain-lain. Keselamatan kerja sangat perlu diterapkan karena dengan begitu kita aman dan selamat saat di laboratorium. Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah. Bagus sekali ya Rida. Silakan duduk nak. Senang sekali Bu melihat hasil presentasi kalian bagus-bagus. Semangat juga. Alhamdulillah. Jadi bisa kita tarik kesimpulan. Kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya fisika. Hakikat fisika itu di sekeliling kita sering hujan nggak? Sering, Bu. Iya. Pelangi? Sering lihat pelangi? Ya, bukan pelangi di matamu ya, pelangi di awan ya. Jadi itu banyak sekali yang terjadi di sekeliling kita. Jadi manfaat kita mau belajar fisika ini banyak. Kita bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di sekeliling kita, fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian kita tidak lepas dari yang namanya fisika. Misalnya seperti prosedur ilmiah. Yang kalian lakukan ini juga termasuk prosedur ilmiah. Kalian mengamati gambar, kalian menganalisa, kalian menarik kesimpulan, itu juga sudah termasuk dari perilaku ilmiah. Selanjutnya keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu bahkan sudah kalian laksanakan dari kalian pergi ke sini tadi. Kalian pergi ke sini tadi naik sepeda motor pakai helm nggak? Pakai, iya. Itu namanya sudah keselamatan berkendara. Orang tua kita pergi ke kebun mau menyemprot jagung, pakai sepatu boot nggak? Pakai, Bu. Ya, pakai baju lengan panjang nggak? Pakai, Bu. Ada nggak orang tua kita mau menyemprot pakai singlet? Nggak ada, Bu. Nggak ada, karena mereka sudah menerapkan keselamatan kerja supaya bagaimana nyamannya, supaya bagaimana amannya. Jadi sudah jelas ya nak? Sudah, Bu. Banyak sekali di sekeliling kita. Jadi Ibu rasa sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Baik. Baik, menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya ya. Kalian bersemangat sekali belajar hari ini. Jadi Ibu rasa hari ini sudah cukup di sini pelajaran kita tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Minggu depan kita belajar mengenai materi besaran dan satuan. Ibu harap kalian baca-baca di rumah ya, supaya biar lebih mudah kita belajarnya nanti. Ada salah-salah, Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat untuk kalian nantinya. Kalau ada salah silap kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.